Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu, dosen, berikut ini adalah tutorial lanjutan dari yang kemarin. Oke, baiklah, setelah memasukkan data mahasiswa ke kelas, yang selanjutnya adalah mengupload konten-konten pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa kembali ke kelas dengan mengeklik kode mata kuliahnya ya, di sini MKB 21414. Setelah itu, setelah masuk ke kelasnya, yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk bisa mengedit, mengupload adalah pada simbol gear sebelah pojok kanan atas, edit setting, itu untuk merubah konfigurasi atau settingan kelas. Untuk memasukkan materi, klik turn editing on, silahkan diklik. Bapak Ibu diingatkan, di dalam kita mengelola kelas atau mata kuliah, kita perlu menyiapkan RPS, kemudian materi-materi yang akan kita upload. Yang pertama di sini tandanya bahwa kita sudah siap akan mengupload ke mata kuliah yang sudah kita buat. Di sini ada tombol plus, kemudian ada edit, ada add an activity or resource. Jadi di sini kita bisa menambahkan aktivitas ataupun sumber daya. Notes atau dalam bahasa Indonesianya pengumuman, ini bisa kita masukkan pendahuluan seperti kontrak kuliah, deskripsi mata kuliah dan lain sebagainya. Di sini saya akan coba mempraktekkan membuat resource baru, sebuah dengan cara klik add activity or resource. Kemudian di sini saya membuat sebuah dengan resource book, kemudian diklik add. Nah, setelah itu ada name, ada description. Di sini name-nya saya diberi pendahuluan. Yang nanti akan menampung informasi-informasi awal mengenai mata kuliah yang akan dilakukan. Description ini bisa diisi, bisa tidak. Kemudian appearance, tampilan ya, tampilan nanti berupa number atau bullet atau indent, bullet. Kemudian style of navigation, bisa image, bisa teks. Kemudian ada verify, di sini diabaikan saja. Ada reset akses. Reset akses ini adalah pembatasan, jadi kita bisa membatasi pengaksesan, bisa berdasarkan tanggal ataupun grade atau user profile atau restriction. Jadi di sini untuk pendahuluan tidak akan saya kasih pembatasan. Activity complete, di sini bisa dibuat artinya nanti mahasiswa akan checklist sendiri apakah dia sudah melakukan atau tidak, atau bisa dengan show activity complete with condition armit. Nah, di sini artinya apabila mahasiswa sudah membaca pendahuluan, membuka materi pendahuluan, otomatis dia akan sudah tercentang. Download indicated activity completing. Di sini adalah tidak ada akses, tidak ada efek apakah dia sudah membaca atau tidak. Artinya kalau kita aktifkan ini, apabila
ketika kondisi RMIT sudah melihat materi yang kita tentukan, apabila mahasiswa melewati langkah ini bisa mengurangi nilai kelulusannya. Oke, saya kasih yang donat indicated activity complete, jadi mau dibaca mau tidak silahkan. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian yang lainnya ini bisa diabaikan saja ya, tidak begitu mempengaruhi. Kemudian selanjutnya klik save and display. Nah, save and display di sini adalah bagian pertama, chapter atau title. Di sini saya masukkan ya, profil dosen. Nah, profil dosen di sini bisa kita masukkan nama lengkap, kemudian kita bisa menambahkan lagi profil-profil dosen yang perlu untuk ditampilkan, nama lengkap, NIDN mungkin, alamat, kemudian nomor telepon. Jadi nanti mahasiswa tidak perlu bertanya lagi, nomor yang bisa dihubungi. Dengan melihat profil dosen, dia sudah melihat informasi-informasi mengenai dosen tersebut. 0813 79 29 8173. Sementara itu kemudian save change profil dosen, kita bisa menambahkan plus ya, chapter baru plus misalnya di sini deskripsi mata kuliah, Nah, deskripsi mata kuliah kita bisa ambil dari RPS, kemudian kita copy, langsung kita pastekan di konten. Setelah itu save change lagi, kita plus lagi informasi yang berikutnya. Di sini kita lihat unsur capaian pembelajaran. Jadi bisa kita copy lagi informasi mengenai mata kuliah tersebut. Jadi untuk judulnya dia ada di atas. Itu save change, begitu seterusnya, termasuk di dalamnya nanti ada kontrak kuliah, kemudian faktor-faktor penunjang penilaian, kompetensi penilaian, dan seterusnya. Semuanya masuk ya, sampai ke daftar pustaka kalau perlu ya, daftar referensi yang akan dipakai di dalam di dalam perkuliahan. Jadi di sini di dalam perkuliahan saya referensinya hanya menggunakan bahasa pemrograman. Jadi untuk mempersingkat waktu itu saja dulu. Jadi kalau dia di sini adalah batal, kalau sudah terlanjur mengeklik tanda plus, ini cancel saja. Terus selanjutnya Bapak Ibu, apabila ada perubahan yang ingin dirubah dari yang sudah dibuat tadi, itu bisa diklik mana yang mau dirubah, apakah dia di profil, deskripsi mata kuliah. Nah, misalnya kita akan menambahkan gambar atau foto kita di dalam profil dosen yang tadi terlewat, maka bisa diklik edit atau klik tombol simbol gear. Nah, di mana caranya kita memasukkan gambar? Nah, di atas di sini ada
insert or edit image, memasukkan gambar. Masukkan gambar, kita browse ya. Di sini ada tombol, kalau gambar itu melalui link kita bisa memasukkan linknya. Kalau ada di komputer kita bisa browse reposition, diklik, kemudian choose file, kita cari di mana gambar kita, ketemu, upload this file. Terlalu besar file gambarnya, dan kita bisa mengulangi lagi, mencari file gambar yang lebih kecil. Apakah ini lebih kecil? Kita bisa lihat ininya, besaran filenya, karena di sini maksimal hanya 2 MB. Sini 10, yang ini 8, jadi tidak mencukupi resource yang kita perlukan. Intinya itu untuk menambahkan gambar ya, filenya harus kecil. Jadi di sini saya batalkan. Oke, kemudian bisa save change kalau sudah masuk gambarnya. Oke, seperti itu untuk upload pendahuluan. Bapak Ibu, saya kembali ke kelas lagi ya, untuk kembali ke awal. Nah, di sini sudah ada pendahuluan, kemudian ada anemos. Nah, di sini kita bisa membuang yang tidak kepakai. Caranya klik di sini, kemudian delete. Yes. Lalu yang berikutnya adalah mengupload materi pada pertemuan pertama. Pertemuan pertama di sini file-file ataupun activity atau resource yang bisa kita upload itu bisa berupa book seperti tadi. Kalau kita berupa teks yang akan kita upload, berupa file seperti PDF ataupun PPT, label, ada tag, ada URL. Jadi kalau kita mengambil link dari tempat lain, kita bisa menggunakan URL. Yang pertama di sini saya akan mengupload file berupa file PDF yang sudah saya siapkan. Ya, klik file, kemudian add. Setelah diklik add, maka akan ada form untuk memasukkan file. Ya, nama di sini bisa diberi materi pertama atau topik atau subjudul yang Bapak Ibu akan berikan. Cuman di sini saya contohkan materi pertama, description seperti tadi, boleh diisi boleh tidak. Select field di sini adalah memilih file yang akan kita upload. Kita klik add, upload file, kemudian klik choose file, kita pilih file, kemudian kita cari file yang akan kita upload. Oke, kita cari mana yang akan kita upload. Ini file PDF nya, kita open. Nah, itu kita upload this file. Oke, sudah masuk Bapak Ibu. Kemudian yang perlu diatur di sini ada average. Ya, average di sini kita bisa pilih in pop up. Jadi kalau otomatis dia akan sesuai dengan settingan standar embedded force download. Jadi begitu dia buka materi, otomatis akan disuruh untuk mendownloadnya. Si mahasiswa open, maka dia akan membuka ke tab baru in pop up, dia tidak akan kemana-mana. Kemudian komen modul setting kita abaikan, reset akses seperti tadi, pembatasan aksesnya. Kita mahasiswa bisa mengakses
berdasarkan apa, apakah waktu, apakah nilai dan sebagainya. Activity complete seperti tadi ya, saya kira itu yang perlu diatur di sini. Di sini akan saya tentukan waktunya di hari rencana perkuliahan ini akan dilaksanakan di Senin besok itu di tanggal Senin besok ada di tanggal 5. Jadi add research di sini saya pilih date, kemudian from di sini dari tanggal 5 Oktober 2020 dari jam 7 pagi, kemudian add research lagi, date lagi. Nah di sini until, sampai, masih di tanggal karena ini awal untuk mahasiswa mungkin masih banyak yang kurang paham, maka saya kasih waktu sampai tanggal 5, jamnya 17 karena ini kelas pagi. Oke, seperti itu. Activity complete-nya saya di sini kasih show activity as complete when condition are met. Complete active on di sini saya kasih di tanggal 10. Jadi setelah tanggal 10 tidak bisa lagi mengakses, dan walaupun dia mencoba mengakses tidak akan terbaca sebagai bahwa dia telah mengakses materi tersebut. Oke, kemudian save and return of course. Yang berikutnya, Ibu, yang akan saya upload di sini adalah sebuah video. Ya, untuk video kita perlu mendapatkan linknya, video link YouTube. Ini kita copy linknya, kemudian kita tambahkan activity or resource-nya. Kemudian di sini kita pakai URL, kemudian di add, klik add-nya atau tambahnya, namanya materi pertama misalnya. Kemudian di sini kita pastekan linknya, deskripsinya, average, kita kembali ke pop up. Jadi supaya mahasiswa tidak membuka tab baru dan sebagainya. Di sini ukuran file tampilannya, URL variabelnya kita abaikan, set aksesnya bisa kita samakan dengan tadi, activity complete juga. Oke, untuk video ini saya abaikan pengaturan yang lainnya. Kemudian di sini saya langsung save. Oke, itu ada 2. Kemudian untuk menambahkan melihat keaktifan mahasiswa di dalam kelas, ya, kita bisa menambahkan aktivitas bisa diskusi ataupun bisa extended untuk kita absen, atau asesmen berupa penugasan. Nah di sini saya hanya mencontohkan penggunaan feedback. Jadi feedback itu seperti kuesioner, add,
Nah, di sini misalnya saya kasih nama umpan balik. Available-nya bisa diakses, bisa dijawab mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 dari jam 7 pagi 00 sampai dengan jam 17.00. Jadi di antara tanggal itu dan jam itu mahasiswa bisa memberi tanggapan. Question and submission setting. Di sini saya langsung username will be login. Jadi supaya nanti mahasiswa yang memberi tanggapan langsung muncul namanya. After submission, so analysis back, saya yes, jadi nanti langsung muncul analisis berupa grafik. Ya, kemudian completing message. Di sini saya berikan komentar. Terima kasih sudah memberikan tanggapan. Jadi analisis back ini nanti mahasiswa begitu mensubmit pilihannya maka akan langsung muncul analisis backnya. Kemudian yang lain-lainnya di sini sama seperti yang tadi, basic akses, kapan saja dia bisa mengaksesnya. Oke. Save and display. Nah, kalau ini harus save and display karena kita harus mengatur pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi feedback. Save and display. Kalau yang tadi langsung save and return close karena tidak perlu pengaturan-pengaturan yang lainnya. Oke, di sini overview, answernya masih 0, questionnya masih 0, edit question untuk memberikan pertanyaan karena dia sebuah kuesioner. Choice, di sini kita bisa memberikan seperti chapter dan lain sebagainya. Cuma di sini saya menggunakan multiple choice, sebuah pertanyaan. Ini pertanyaan sederhana, seberapa Anda memahami materi pertama? Multiple choice, single after. Jadi banyak pilihan, hanya satu yang boleh dipilih. Multiple choice value di sini adalah pilihannya. Bisa paham, kurang paham, tidak paham. Oke, save question. Oke, sudah. Itu nanti pertanyaannya oleh mahasiswa, jadi memberikan tanggapan tentang materi yang sudah diberikan. Jadi template di sini kita abaikan. Analis di sini nanti akan kita lihat tanggapan daripada mahasiswanya, bisa kita ekspor ke Excel. So responses ini akan kita lihat nanti mahasiswa yang sudah merespon. Oke, itu Bapak Ibu cara mengupload materi ataupun konten-konten pembelajaran di Sepada. Yang terlupa di sini untuk tanggal. Nah, tanggal ini bisa dirubah. Nah, bisa dirubah. Jadi 21 September ini harusnya dilaksanakan pada tanggal 21 September sampai 27 September. Ya, cuman kita bisa rubah di sini, misalnya pertemuan pertama. Oke, kita enter. Kemudian yang selanjutnya
Bapak Ibu, seandainya kita akan menambahkan pertemuan kedua, nah itu bisa di sini. Sekian untuk sementara tutorial dari kami, cara proses memasukkan mahasiswa ke kelas dan mengupload konten pembelajaran. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.